Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiaran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam lembaran kehidupan hendaknya kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam hidup kita. Maka selamatlah kita di dalam persiaran hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas lembaran kehidupan baru yang selalu Kau berikan kepada kami dan napas kehidupan yang masih Kau berikan. Pada kesempatan pagi ini, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk para tim medis, tentara, petugas keamanan, pemerintah, dan para relawan yang berusaha berjuang keras mengatasi virus COVID-19 dan juga para pasien. Sudilah Engkau tetap selalu memberikan rahmat, kekuatan, ketabahan, dan juga jika Engkau berkenan berikanlah rahmat kesembuhan. Dan jagalah kami agar kami pun tetap selalu sehat di dalam karya dan aktivitas kami di rumah. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati. Di dalam perjalanan hidup kadang yang namanya kata setia terasa ringan untuk dijalani, tetapi ada saat di mana rasa berat pun menghantui dan menjadi tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kedua bacaan hari ini berbicara mengenai hal yang kurang lebih sama. Di dalam kitab Kejadian kita mendengarkan ada dua janji. Yang pertama ialah Abraham akan dijadikan bapa beberapa bangsa. Dia menjadi bapa yang besar. Yang kedua, dia akan dijadikan bangsa yang besar dari keturunannya dan negeri yang akan diserahkan kepada Abraham. Saudari-saudaraku yang terkasih, di akhir bacaan dijelaskan di dalam kitab Kejadian, semuanya itu akan terlaksana jika dari pihak kita manusia tetap memegang perjanjian Allah atau firman Allah, maka kita dan juga anggota keluarga kita akan menerima berkat. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan apa yang sudah difirmankan Allah melalui sesama kita? Bahkan dalam hal sederhana, untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, tidak usah perlu keluar, sepertinya kita keras hatinya, sulit untuk mendengar, sulit untuk membaca atau menerima bahwa itu adalah pesan dari Allah Bapa melalui sesama kita kepada kita. Kita masih berpikir kita kuat kok, kita hebat kok, antibodi kita lebih bagus kok. Benarkah demikian? Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan bahwa Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mari kita bawa ke dalam hal sederhana. Kita kalau taat dengan himbauan dari pemerintah kita, dari tentara, petugas keamanan, polisi, dan tim medis, maka kita akan selamat. Kita tidak perlu repot-repot, kita hanya diminta untuk hidup sehat, untuk tetap tinggal di rumah, makan masakan yang sehat, mencuci tangan pada air mengalir. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang permintaan sederhana seperti ini pun kita abaikan. Apalagi sesuatu yang berat, untuk setia kepada pasangan hidup. Setia kepada firman Tuhan berarti setia pada pasangan hidup. Tuhan sudah
memberkati perkawinan orang Katolik, memberkati sebagai satu daging, satu jiwa yang tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah melalui sesama kita kepada kita. Lihat, pertanyaannya, apakah kita juga setia? Kalau kita tidak setia pada perkawinan, ujung-ujungnya adalah kehancuran rumah tangga. Jadi sangat jelas dikatakan firman hari ini, baik dalam kitab Kejadian maupun di dalam Injil Yohanes. Jelas dikatakan, jika engkau setia, maka engkau akan merasakan sukacita, maka engkau akan mendapatkan jaminan keselamatan, maka engkau akan bahagia di dalam persiaran hidup kita. Tetapi jika engkau tidak setia, jika engkau memulai dengan kebohongan, jika engkau memulai dengan kemunafikan, jika engkau memulai dengan kefasikan, maka kebahagiaan, berkat, dan semuanya akan menjauh. Karena perbuatan di dalam iman mesti selalu dijiwai dengan ketulusan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin rasa jenuh, rasa bosan, rasa lelah menunggu kita alami saat ini, karena kita sudah memasuki minggu ketiga untuk tetap tinggal di rumah. Mari kita lihat perjalanan Abraham. Apakah dia tidak lelah menunggu? Dia lelah. Apakah dia tidak kecewa ketika istrinya bertanya, bagaimana mungkin kita punya anak sedangkan saya sudah umur tua? Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam persiaran iman diperlukan yang namanya keyakinan dan iman yang sejalan. Artinya apa? Seia sekata. Tetaplah setia meskipun tantangan bertubi-tubi dihadapi, meskipun kita diejek, meskipun mungkin kita dibilang cemen, tidak berani keluar rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang beriman tentu bijaksana, orang beriman tentu sabar dan tahu, punya akal. Saat mana saya keluar, saat mana saya tinggal di rumah, dan saat mana saya bisa melangkah menghadapi tantangan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam persiaran hidup kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kasih karunia Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Amin.